4-6 menit, kenapa pada terlambat? Sekarang semuanya pada terlambat ya. Yang terlambat mungkin banyak kerjaan, jadi pasti banyak penghasilan nih ya. Sampai terlambat nih ibadahnya. Soalnya kalau ibadahnya terlambat kita nggak ikut puji-pujian tuh nggak enak ya. Jadi kayak kita nonton gitu. Tante maunya kita nikmatin walaupun ibadah virtual gitu ya. Jangan kita nonton gitu. Kita nikmatin, kita ikut nyanyi, kita ikut tepuk tangan, kita doa ya. Kita rasakan hadirat Tuhan. Jadi walaupun virtual berkatnya ada, berkatnya kita dapetin ya. Ayo Sinta kita mulai aja. Sinta akan memimpin kita dalam puji-pujian. Malam Tante Nila, malam semuanya rekan-rekan Sekinah. Malam. Kita mulai aja ya ibadah Sekinah kita malam hari ini. Maaf, kedengaran jelas nggak ya suara saya? Tante? Jelas. Oh, jelas. Oke. Kita akan menaikkan satu pujian untuk menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Untuk malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah Sekinah walaupun online. Dengan satu pujian yaitu sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita ulangi dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud
di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan kasih Kristus, saya minta Tante Nila untuk doa pembukaan ibadah malam hari ini. Nggak bisa gede nih. Halo, kedengeran nggak suara Tante Nila? Nggak bisa gede. Kedengeran. Kedengeran ya? Sebentar ya. Ini ya. Oh iya, sorry ada problem sebentar. Mari kita doa. Nak hilang lagi nak. Udah. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat hari yang indah ini Tuhan. Setiap kami bisa berkumpul, memuji, memuliakan Tuhan dengan sehati, itulah hari yang paling indah Tuhan. Karena kami bisa bersekutu denganmu secara bersama-sama, mendengarkan suara firman-Mu, menaikkan puji-pujian yang mengagungkan Engkau. Berkati ibadah kami pada malam ini ya Tuhan. Kami belajar menikmati keadaan bagaimanapun, yang penting kami masih bisa berada dan kami mau menikmati Tuhan. Kami mau menikmati ibadah itu, kami mau menikmati kehadiran-Mu, hadirat-Mu di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi Sinta dan Ricky yang akan memimpin pujian. Kiranya setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan gerakan untuk mereka bergabung. Mereka boleh juga merasakan kenikmatan yang kami rasakan. Sehingga malam ini kami sungguh-sungguh diberkati. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Berkati jaringan internet supaya tidak ada gangguan Tuhan. Misalkan ada gangguan pun Tuhan akan berikan kami jalan keluar. Sehingga kami bisa menikmatinya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Apa nak? Dan mari kita akan melanjut dengan pujian kita yang berjudul Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri,
Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Kita akan menaikkan puji dan syukur kita lewat satu pujian, yaitu kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Dengan kasih Kristus untuk menyambut firman Tuhan, saya minta dengan kasih Kristus untuk Ciratna untuk berdoa untuk firman Tuhan. Ci, di unmute Ci. Ci, sorry Ci. Udah? Halo? Udah. Allah Bapa yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Allah yang sudah memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini, kami masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi kekuatan kami, inilah yang menjadi kerinduan kami untuk kami menyenangkan Kau saja dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau ajar kami mengerti Tuhan untuk apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kau urapi Ibu Tante Nila, Engkau urapi dengan urapan daripada-Mu. Dan kiranya Tuhan kami dengan lebih fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Kau juga memberkati Sinta yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kau pakai ia lebih hari lebih heran, lebih hari lebih setia dalam melayani Engkau. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Sudah. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Wah, ada Bu Retna dengan si Bontot. Aduh, puji Tuhan ya, cantik banget ya. Malam ini kita juga kedatangan satu orang cucu ya, anaknya Indah ya, sudah lahir dengan selamat. Puji Tuhan, makin ramai aja generasi ilahi ya. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya sehat ya. Saya senang lihat Bernika ada di sini, padahal lagi isoman. Tuhan udah kasih kekuatan. Memang kalau kita isoman, maksudnya kita ibadah, karena kita banyak waktu gitu loh ya. Kita cuma duduk di kamar, kita cuma sendiri. Ya sayang banget kalau kita sampai kagak ibadah gitu ya. Dulu saya juga waktu kena, wah setiap hari saya kerjanya kerja online ya, WA kesini ke sono, bisa nolong orang, bisa doakan orang di dalam keadaan kita yang isoman juga. Puji Tuhan, saya senang ada Santi Iskandar. Ya, apapun keadaan kita, kalau kita masih mampu duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, masih mampu untuk beribadah, kita beribadahlah kepada Tuhan dengan setia ya. Saya mau tanya dulu, siapa yang ikut seminar Metaverse kemarin? Ada berapa orang coba yang ikut? Yang saya share di grup. Novi, Yosef, siapa lagi? Masa cuma 2 orang, itu bagus banget. Iya.
Santi Iskandar, raise hand. Santi mungkin nonton ya. Saya anjurkan kamu untuk cari dan browsing gitu ya. Terus dipelajarin apa itu metaverse, gen alpha itu apa, gen itu generation gitu, maksudnya generasi alpha itu dari umur berapa, generasi milenial itu dari berapa gitu ya, supaya kita mengerti nih, kita mengerti. Tante juga terpaksa ngikutin terus supaya tante ngerti, jadi tante bisa memberitahukan info-info yang terkini gitu ya. Saya dapat lagi info bahwa di Jakarta tuh udah ada gereja yang beli lahan di metaverse loh. 5M dia beli loh. Dia pasti untuk bangun gereja di metaverse itu gitu. Jadi berarti 5M itu lahannya udah luas banget loh. Itu lahannya nggak ada, lahannya tuh di virtual gitu ya. Jadi kita ini memang sedang dibawa, mau nggak mau. Jadi saya ingat kitab Amos tuh, nanti orang akan kelaparan, ya. Alkitab nggak ada, mau cari Alkitab udah nggak ada gitu loh. Nanti ada satu masa seperti itu, orang akan kelaparan dan kehausan, bukan akan makanan, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Dan saya melihat waktu metaverse itu ada gereja yang berani beli seharga 5M ruang di virtual itu, nanti gereja dia ya mungkin gereja yang paling besar lah, karena dia duluan gitu ya, duluan beli gitu ya. Tuh, Yosef udah ada itu. Ini nanti virtual semua nih. Kita bisa seolah-olah di sana, kita akan pakai kacamatanya gitu, ada kacamatanya jadi kayak 3 dimensi apa 4 dimensi gitu ya. Kalau kita beli TV gitu ya. Nah, nanti pemberkatan nikah di situ virtual. Terus nanti orang suami istri mau kawin, mau lakukan hubungan seks bisa virtual. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin yang seperti itu. Jadi kalau kita nanti beribadahnya virtual, apa-apa virtual, mau pentabisan rumah virtual, mau doa apa aja virtual. Nanti sorganya virtual, jangan-jangan ini ya. Sorganya cuma ada di dunia maya nih, virtual nih ya. Waduh, jadi saya pikir-pikir gini, Tuhan, selagi masih ada kesempatan, selagi masih beribadah, kita beribadah sungguh-sungguh ya. Kalau kita kan ini kita juga virtual gitu ya, tapi kan kita lihat muka di TV. Kalau nanti metaverse itu Anda seolah-olah ada di dalam itu, di dalam dunia maya itu gitu. Jadi semua seperti dalam khayalan gitu. Jadi film anak-anak zaman dulu itu sekarang jadi kenyataan buat kita gitu ya. Jadi kita memang lagi digiring kepada satu dunia, satu mata uang, satu pemerintahan ya. Kita lagi digiring. Vaksin-vaksin itu, virus-virus itu sepertinya sedang menggiring kita seperti diuji coba nih. Saya sih merasanya begitu. Ini orang-orang yang bikin virus, orang-orang yang mengendalikan ini mesti begini, cuci tangan segala macam, mesti vaksin booster. Ini lagi ada virus lagi BA2, BA1 gitu ya. Jadi saya pikir-pikir nih kita nih lagi diuji coba nih. Mereka bisa kendalikan dari vaksin, dari penyakit, dari virus, mereka bisa kendalikan seluruh dunia tunduk kepada WHO. Aturan WHO begini. Padahal WHO sendiri kita juga nggak tahu dikendalikan siapa gitu kan ya. Sekarang ini yang paling berkuasa sebenarnya Illuminati ya, Illuminati. Tapi kita tetap perkuat iman, jangan goyah supaya apa? Supaya dunia yang berubah, kita jangan berubah kepada Tuhan ya. Amin. Malam ini saya mau bawa firman Tuhan masih tetap lanjutan tentang agenda Allah ya. Agenda Allah. Mungkin ada yang belum mengikutin agenda Allah itu apa gitu ya. Nah, kita ini semua sedang lagi berjalan sesuai dengan agenda Allah di atas firman Tuhan ya. Kita berjalan di atas firman Tuhan menuju satu tempat, yaitu tempat yang Allah sudah janjikan gitu ya. Jadi kita ini ada di dalam agendanya Allah gitu ya. Jadi nanti kita belajar bagaimana agenda Allah itu, kita ada di dalam agenda Allah gitu ya. Jadi kita mesti belajar ini supaya ketika kita belajar kita dapat kekuatan. Oh iya, aku jangan melenceng ke sini, jangan melenceng ke sana, aku jangan goyah, aku harus kuat, aku harus setia, supaya aku jangan keluar dari agendanya Allah gitu ya. Malam ini lanjutannya adalah kita mau belajar tentang lihat dari Musa ya.
beberapa hal sebagai pendahuluan saya akan membacakan ya, udah saya catat ini. Dalam beberapa hal pelayanan Musa itu melambangkan pelayanan Yesus Kristus ya. Jadi dalam beberapa hal dia merupakan melambangkan pelayanan Yesus Kristus. Apa contohnya? Yang pertama adalah ada usaha untuk membunuh Musa. Ketika Musa lahir, bukan membunuh Musa aja, waktu itu seluruh anak laki-laki mau dibunuh kan termasuk Musa, tapi Musa diselamatkan. Nah, ketika Yesus lahir kan juga ada pembunuhan anak-anak itu oleh Firaun gitu, anak-anak di bawah usia 2 tahun karena Firaun merasa terancam. Jadi ada beberapa pelayanan Musa itu melambangkan pelayanan Yesus Kristus ya. Yang pertama itu tadi, yaitu pada waktu Musa lahir atau pada waktu Yesus lahir itu ada peristiwa pembunuhan anak-anak. Lalu yang kedua, Musa dan Yesus melayani sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja, sebagai gembala. Jadi itu semua ada kemiripan. Ada bukan kemiripan, memang itu melambangkan, nanti linknya sana kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, Musa dan Yesus menderita bersama umat Allah, yaitu waktu membebaskan Mesir dari perbudakan. Itu Musa kan ikut menderita ya. Dia harus membawa bangsa Israel yang keras tengkuk, itu bukan gampang. Lalu Yesus juga membebaskan kita manusia yang berdosa dari perbudakan gitu ya. Nah, malam ini kita mau melihat di dalam Keluaran 2 ayat 11 ya. Kita lihat kehidupan Musa ya. Kita lihat kehidupan Musa, kita udah sering lihat kan, kita udah sering dengarkan firman Tuhan bahwa Musa itu memimpin bangsa Israel pada usia 80 tahun. Jadi dia 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dalam waktu dia dilahirkan, yang tadi dikatakan oleh saya, yang pertama ada usaha pembunuhan anak laki-laki. Jadi mamanya ini berusaha supaya Musa ini jangan dibunuh, maka dihanyutkanlah di sungai, di mana sungai itu biasa putri Firaun mandi. Singkat cerita Musa terselamatkan ya. Lalu kakaknya juga ada di situ, Miriam, lalu kasih ide kepada putri Firaun, bagaimana kalau disusukan oleh orang Ibrani gitu ya. Jadi orang Ibrani itu yang menyusui Musa, ya mamanya Musa sendiri, Yokebed gitu ya. Jadi Musa ini dari kecil, dari bayi sampai dia harus diserahkan kepada ini pesapihan gitu ya. Ketika dia udah lepas susu sekitar usia 7 tahun, dia harus dikembalikan kepada putri Firaun. Jadi dia ada pendidikan dasar sebagai orang Ibrani oleh mamanya Yokebed itu. Ya, ini penting kita ketahui karena apa? Nanti ketika dia kenapa dia merasa di Mesir 40 tahun dia dididik sebagai putri Firaun dengan pendidikan yang dikatakan the best education dia dapat di Mesir sebagai putra raja, sebagai anak dari putri Firaun. Nah, tetapi kenapa ketika dia lihat orang Ibrani dianiaya oleh orang Mesir, keyahudiannya dia, keibranian dia keluar, sehingga orang itu dibunuh oleh Musa. Ya, jadi Musa kecil dia diberikan dasar-dasar pendidikan orang Ibrani. Jadi dia tahu sejarah bangsa dia dari kecil begitu ya. Ketika dia dididik sebagai orang Mesir, dia tetap jiwanya dia itu tetap orang Ibrani gitu. Yuk kita lihat di dalam Keluaran 2. Keluaran 2 ayat yang ke-11. Pada waktu itu, ayat 10 dulu udah saya bacakan ya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkat, dua ayat berapa tuh? Ayat 10 ya. Yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya aku telah menariknya dari air. Ayat 11, pada waktu itu Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu.
Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam air. Dan disembunyikannya mayatnya itu dalam pasir, bukan dalam air, ayat 12 ya. Nah, sekarang kita dengerin dulu nih ya. 40 tahun Musa dididik di istana Firaun. Sehingga dikatakan dia mendapat pendidikan yang bagus. Coba Desep, dalam bahasa Inggrisnya ada tuh tadi ya, saya udah share sama Yosef supaya nanti di dalam bahasa Inggrisnya nanti dilihat nih ya, dia yang pertama tuh Sep. Ya, kita buka dulu Kisah 7 ayat 22, Kisah Rasul 7 ayat 22. Yang ini jangan ditutup ya, kasih tanda ntar kita bolak-balik akan ke sono. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Nanti Haryati tolong bacakan, Haryati Veripua. Kisah 7 ayat 22. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Di sini juga ada kisah Musa untuk perbandingan ya. Ya, silakan baca di screen. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Iya, di dalam bahasa Inggris dikatakan he was a powerful man ya. He was a powerful man in what he said and did. Jadi betul-betul Musa itu orang yang punya kuasa baik di dalam perbuatannya, baik di dalam perkataannya. Ya, dia dapat the best pendidikan yang paling baik di Mesir begitu loh ya. Tapi semua yang dia dapatkan itu tidak membuat dia berubah gitu loh menjadi orang Mesir. Karena dia tahu, ini dia nih ya. Moses was given the best education in Egypt. He was a strong man and powerful speaker. Ya, jadi ada yang bilang powerful man. CEV bilang he was a strong man, laki-laki yang kuat dan pembicara yang berkuasa, powerful gitu ya. Jadi semuanya itu menyatakan bagaimana Musa ini mendapat urapan yang luar biasa, tetapi dia tidak berubah karakter dia sebagai orang Ibrani. Jadi 40 tahun dididik sebagai orang Mesir dengan pendidikan yang begitu baik, lalu nanti 40 tahun ketika dia habis membunuh orang, dia kabur karena Firaun aja suruh cari, ya Firaun marah, suruh cari itu Musa, Musa takut, Musa lari ke padang Midian. Nah, 40 tahun di padang Midian, akhirnya di situ dia kawin dengan Sipora, lalu dia menggembalakan kambing Yitro mertuanya. Nah, nanti kita lihat di sini bagaimana Allah mempersiapkan Musa di dalam agenda besarnya Allah. Di padang Midian itu ternyata bukan suatu kebetulan gitu. Jadi di padang Midian itu adanya di Gunung Sinai atau Gunung Horeb ya. Nanti Musa menamakan tempat itu adalah Gunung Allah. Karena Musa ketemu dengan Tuhan di situ waktu di semak belukar yang terbakar, di situ ada nyala api tapi semak itu tidak terbakar dan dikatakan malaikat Tuhan ada di situ. Sebetulnya itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Nanti kita baca itu ayat ya. Jadi kehidupan Musa dipimpin sedemikian rupa. Kita pikir-pikir begini. Kalau secara logika gitu ya, ya Musa nasibnya nggak bagus amat gitu ya, udah dipelihara jadi putri raja gitu ya, putra raja, kok pakai bunuh orang, akhirnya harus lari ketakutan, terus akhirnya harus menggembalakan domba gitu ya, bukan jadi orang hebat lagi. Padahal tadi di dalam Kisah Rasul kan dibilang he was a powerful man gitu ya, strong man, orang yang kuat, orang yang berkuasa gitu.
lalu kok sekarang ada di padang gembala, kayaknya derajat hidupnya turun gitu kan. Nah, tetapi Musa ternyata ada di dalam agendanya Allah. Jadi dia tetap melayani itu selama 40 tahun. Jadi kalau kita lihat gitu, itu waktu yang sia-sia bukan? Kita kalau nggak ngerti agendanya Allah, kita pikir tadi Musa itu bodoh sekali ya, nggak bisa jaga apa privasinya dia, harga dirinya dia sebagai putra raja, tidak. Tetapi ternyata disitulah ada agendanya Allah. Di padang Midian itu adalah Sinai, di mana nanti Musa akan menjadi penggembala, menggembalakan orang Israel. Bukan domba lagi, tapi menggembalakan orang Israel keluar dari perbudakan. Nah, ini yang kita mau pelajari malam ini. Bagaimana Tuhan menyertai orang pilihannya, bagaimana Tuhan memproses seseorang untuk ada di dalam agendanya untuk sebuah pekerjaan yang besar. Nah, nanti kita lihat di sini ada fase-fasenya ya. Fase yang pertama dikatakan tadi di Mesir. Musa berada di Mesir, fase yang pertama ya. Lalu yang kedua, 40 tahun kedua dia ada di padang Midian, daerah Gunung Sinai atau Horeb. Nanti Gunung Sinai ini disebut juga Gunung Allah karena Musa bertemu dengan Allah di situ, di semak belukar itu kan dia bertemu dan dia mendengar Allah berfirman gitu ya. Lalu nanti Musa menamakan gunung itu menjadi gunungnya Allah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah fase 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ada proses yang Tuhan kerjakan karena di situ ada agenda Allah yang besar. Di dalam hidup kita semua ini ada agenda Allah. Kalau mestinya kita ini nggak kebagian anugerah keselamatan itu, tapi karena Israel menolak, kita dapat anugerah itu. Berarti kita sekarang ada di dalam agenda besarnya Allah ya. Tadi kan kita baca di dalam Matius, di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 24-25 itu. Jadi Musa marah begitu. Dan kita juga ingat bahwa Musa pada waktu itu sebetulnya dia lagi bukan memakai caranya Allah, dia memakai caranya sendiri gitu ya. Tapi ternyata Tuhan pimpin, walaupun ada kesalahan, tapi Tuhan pimpin. Seperti Petrus juga begitu. Waktu dia potong telinga Panglima Malkus itu, seolah-olah dia mau tolong Tuhan. Tapi Tuhan tegur Malkus ya, Petrus pada waktu itu. Nah, makanya kita perlu belajar firman Tuhan supaya kita tahu kalau kita ada masalah, ada kesusahan, kita tidak pakai cara kita sendiri gitu loh. Ya, kita tidak pakai cara kita sendiri. Musa mula-mula dia berpikir begini, kalau dia bunuh orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani itu, dia berpikir orang Ibrani yang lain akan melihat bahwa dia, Musa, membela orang Ibrani. Karena Musa merasa orang Ibrani, bukan orang Mesir gitu ya. Tapi ternyata Musa mendapat celaan. Kita baca deh ayat selanjutnya tadi ya. Di dalam Keluaran, kita balik lagi kepada Keluaran. Ya, Musa bukan mendapat pujian loh ketika dia habis membunuh itu. Maka dia ketakutan, ternyata orang-orang Ibrani sendiri tidak memuji dia. Nih, ayat 13 kan dikatakan begini. Coba tampilin set ayat 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Nih, ada lagi yang berantem. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami?" Ya. Jadi Musa bukan mendapat pujian, malah mendapat celaan, "Siapa lo?" gitu ya. Ngapain lu ngatur-ngatur kami gitu? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Gitu ya. Sama seperti ketika engkau membunuh, apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu. Waduh, Musa jadi takut. Kemarin kan dia umpetin itu mayat di pasir. Berarti ada orang yang tahu gitu ya. Jadi di sini Musa pakai cara dia ya. Dan ayat 16 katakan ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ya, kita juga gitu kan kadang-kadang seolah-olah kita mau membela nih pekerjaan Tuhan.
kita pakai caranya kita gitu ya. Tapi ternyata caranya kita salah gitu ya. Tapi caranya kita salah, kayak Musa salah begitu, Allah tidak langsung mempetieskan dia gitu. Karena Musa udah ada di dalam agenda Allah, nanti kita lihat bagaimana Allah memimpin, menuntun, menyertai orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan ya. Bukan sudah dipanggil meninggal ya, yang orang yang dipilih, dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan ya. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. 40 tahun yang kedua di padang Midian itu, disitulah Musa belajar karakternya dibentuk. Ya, jadi kalau ada kurun waktu di mana kita kayaknya tidak diperhatikan orang lain, ada kurun waktu kayaknya di mana kita disepelekan orang, ada kurun waktu di mana kayaknya kita tidak dianggap. Ternyata itu ada proses Tuhan. Ya, ada proses Tuhan pembentukan karakter. Maka saya sering bilang kepada kita semua, kalau kita dijelek-jelekin orang, aduh ampun nih. Pokoknya taruh bara di atas kepalanya. Artinya bukan kita bawa itu tuh apa arong yang panas kita taruh di sini, bukan. Artinya balas dengan kebaikan sampai dia malu menjelek-jelekan kita. Kok orang yang kita jelek-jelekin baik banget sama kita. Aduh, itu prinsip Tante Nila. Ya. Mau jelek-jelekin aku nggak apa-apa, tapi aku akan limpahi kamu dengan kebaikan supaya orang yang menjelekkan kita itu malu. Kenapa aku jelek-jelekin dia melulu padahal dia baik sama aku gitu kan ya. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Ini pelajaran firman Allah untuk kita belajar, sama-sama belajar. Musa di padang belantara bukan 1-2 tahun loh dididik, 40 tahun. Siapa sanggup tunggu 40 tahun? Ternyata disitulah karakternya Musa dibentuk sampai dikatakan orang yang berangasan gitu, dikit-dikit marah mau bunuh orang. Akhirnya sampai Tuhan bilang, hambaku Musa orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Oh, siapa yang bisa rubah karakter yang kasar pembunuh? Sampai Tuhan puji dia, inilah hambaku yang lembut, paling lembut di muka bumi ini. Itu firman dan Roh Kudus yang bisa memimpin, merubah kehidupan kita. Siapa yang bisa rubah kita? Tapi kalau kita mau terus di dalam agenda Allah, ada satu proses yang kita syukuri, kita jalanin aja. Kalau memang ini proses Tuhan, ternyata disitulah pembentukan karakter kita. Kita menjadi sabar, kita menjadi bersyukur apapun yang terjadi, kita menjadi rela. Ya, rela kalau memang harus ini aku jalani, tapi bukan berarti kita pasrah duduk nggak berbuat apa-apa, tetap berjuanglah untuk hidup ini. Kan hidup ini memang harus diperjuangkan. Nanti kita lihat ya, Tuhan memang ngajarin kita duduk-duduk aja. Oh ya Tuhan, aku pasrah terus kita duduk-duduk aja. Enggak, nanti ada ayat-ayat yang indah yang kita akan belajar pada malam ini. Nah, di padang gurun itu Musa harus ngangon gembala. Coba bayangkan, putra raja ngangon gembala, ngangon kambing domba jadi gembala. Tapi Musa jalani itu dengan baik karena dia juga mengalami satu ketakutan ya. Karena kan dia mau dibunuh sama Firaun gitu. Nah, dari orang yang tadinya tergesa-gesa, artinya cepat marah, terus dibentuklah di situ ya oleh keadaan. Apa keadaan kita sekarang saat ini? Kita harus percaya kita ada di dalam agenda Allah. Jangan ambil keputusan yang salah. Jangan ambil keputusan yang keluar dari firman Allah karena kita akan menyesal. Karena ketika kita keluar dari agenda Allah, nanti banyak perhara-perhara yang terjadi karena kita tidak ada kekuatan daripada Tuhan. Nah, setelah itu ya kita lihat di sini. Musa ketika di semak belukar itu, dia kan bercakap-cakap dengan Allah ya. Jadi kalau Tuhan memilih kita, memanggil kita, Tuhan tidak hanya concern dengan pengetahuan saja, tapi ada pembentukan karakter gitu ya. Enggak, makanya kalau ada ada orang yang sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang instan ya, kursus 6 bulan terus udah jadi pendeta, udah buka sidang jemaat, itu juga nggak salah lah kalau dia memang full time and full heart gitu ya. Kan bukan full time aja artinya sepenuh masa, tapi full heart dengan segenap hati melayani gitu ya. Tapi memang kita harus belajar firman loh. Kita harus belajar firman. Jadi kita ngerti gitu ya. Jadi kita tuh nggak rugi mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan. Dan kita tidak pernah kepingin mundur dari
pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak pernah mau mundur dari pelayanan kita kalau kita ngerti bahwa agenda Allah itu begitu indah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, itu kan sedikit tentang Musa. Lalu sekarang kita lihat selanjutnya. 40 tahun di Midian itu bukan masa yang sia-sia. Itu adalah pelatihan, persiapan untuk memimpin bangsa Israel. Musa tahu nggak dia bakal dipilih? Nggak tahu. Musa nggak tahu kalau dia akan dipilih untuk memimpin bangsa Israel, ya. Nah, memang persiapan dari Tuhan itu kadang nggak singkat. Artinya kadang-kadang lama banget gitu, ya. Aduh. Kadang-kadang ada hamba Tuhan yang akhirnya memutuskan tidak mau jadi hamba Tuhan lagi karena ketika dia diproses oleh Tuhan dia nggak sabar. Berarti Tuhan nggak memberkati pelayananku. Berarti Tuhan nggak menyertai sidang jemaat yang aku pimpin. Akhirnya bubar. Akhirnya tidak jadi hamba Tuhan lagi. Kita juga begitu, ya. Mungkin tadinya kita ikut pelayanan, ya, kita ikut pelayanan, tapi karena satu hal kita tersinggung, kita keluar, akhirnya semua tinggal kenangan dan nostalgia saja. Jangan sampai seperti itu, karena kita harus percaya ketika ada masalah kita cari Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, itulah proses yang Allah sedang kerjakan. Kan Musa melakukan satu kesalahan, membunuh orang. Tuhan kan tidak ngajarin dia untuk bunuh orang, tapi dia tergesa-gesa ambil keputusan, akhirnya dia bunuh. Dia pikir dia pahlawan, orang Ibrani, dia bela. Ternyata malam orang Ibrani, siapa lo? Ya, siapa yang ngangkat lu jadi pemimpin kita? Ya, jadi dia tuh nggak dianggap ternyata gitu, ya. Nah, tapi pembentukan karakter dari Tuhan itu sangat penting dan kita harus tahu, kita akan jadi sabar ketika kita tahu. Lalu sekarang kita lihat gini, cara Tuhan itu berbeda dengan cara pikir kita gitu, ya. Nah, kita lihat nih hakim-hakim. Kita lihat hakim-hakim. Kita lihat dulu dah Ulangan 8. Ulangan 8. Ulangan 8 kita lihat di situ. Ulangan 8 ayat 7, 8 dan sampai 10. Randy, tolong baca Randy. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ya, ini janji Tuhan kepada orang Israel bahwa dia akan diberikan negeri yang begitu indah dengan gandum dan jelainya, ada pohon anggurnya, ada pohon ara, ada pohon delima, ada pohon zaitun dan ada madunya. Waduh, ini semua buah-buahan yang berkualitas. Israel itu penghasil anggur yang wah begini. Ya, buah anggur di mana-mana kalau kita ke Israel. Itu di padang gurun yang sebetulnya nggak bisa tumbuh apa-apa. Dia bisa merubah, dia bisa rubah dengan kepandaiannya menjadi kebun anggur. Itu di Israel, hebat sekali ya. Lalu ada pohon delima, delimanya juga gede-gede gitu ya. Ada madunya, pohon zaitun jangan dibilang lagi, banyak banget di sana. Terus yang ke-9 dikatakan suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat. Artinya itu gandum itu tidak akan habis-habis. Gandum pembuat roti itu tidak akan habis-habis. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya aja mengandung besi. Wah, hebat ya. Hebat. Batunya aja mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Jadi kalau dari Sinai kita mau masuk Israel kan naik bus.
kira-kira 5 jam. Tapi belakangan ini dirubah naik pesawat karena kan ada perang-perang melulu, jadi ada tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh Palestina. Tapi kalau dulu dari Sinai, dari Mesir masuk ke Israel itu melewati Gunung Sinai, melewati Mara, melewati Elim, melewati Laut Teberau gitu. Itu indah banget semuanya ya. Nah, itu jalanannya itu merah. Saya udah pernah ceritakan ya. Saya pikir itu jalanan dicat, bagus banget di dasar tolol nih ya, dan norak gitu ya. Di jalanannya bagus amat, emang dicat? Bukan, itu batu granit. Waduh, jalan raya itu dari batu granit. Jadi ini perbatasan, ini Mesir, ini Israel. Dari sini nih, dari perbatasan ini, yang di sini mah hitam aspal biasa kayak kita, itu Mesir. Ketika memasuki Israel itu, waduh, batunya, jalan aspalnya merah gitu. Nggak merah kayak baju Yeni gitu, enggak, tapi bagus begitu jalan batunya gitu ya. Ternyata itu batu granit untuk jalan raya, luar biasa. Kan terus kita melewati padang gurun, kan banyak gunung-gunung itu mengandung kapur. Ya, itu semua berguna, itu semua menjadi hasil tambang daripada itu Israel. Luar biasa kan ya. Ini loh tanah yang Tuhan janjikan. Ini tanah yang Tuhan janjikan kepada Israel. Ayat 10 dikatakan, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, ini kan Tuhan janji. Tapi kita baca di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 3. Ayat 1 dan 2. Riki, tolong bacain Riki. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang apa nih? Iya, betul. Betul, Rik. Mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Amin. Jadi begini maksudnya ya. Tadi kan kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai 10, itu tanah perjanjian yang begitu subur dan menghasilkan. Itu untuk orang Israel. Ya. Tetapi di Hakim-Hakim dikatakan inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal. Jadi ada 5 bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal. Ya, jadi kan Kanaan itu memang sebetulnya bukan tanah orang Israel. Kanaan itu memang punya orang Amori, orang Kanaan gitu ya. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan akan diberikan kepada Israel. Sebetulnya kalau kita baca dari Hakim-Hakim 2 itu, Tuhan udah suruh mustahkan semua, kuil-kuil itu mustahkan semua. Tapi orang Israel ada yang bandel. Kuil-kuil itu tidak dimusnahkan. Nah, tetapi akhirnya Tuhan juga tidak marah, tapi Tuhan bilang begini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak pernah berperang lah istilahnya gitu ya, dilatih berperang oleh Tuhan. Bisa nangkep maksudnya? Jadi Tuhan janjikan nih suatu tempat yang begitu indah dan subur makmur untukmu, untuk Israel. Tapi di dalam situ Tuhan tahu ada 5 bangsa yang akan menjadi musuh bangsa Israel. Dan Tuhan biarkan itu, kata Tuhan, supaya orang Israel dilatih untuk berperang. Hebat ya. Dilatih untuk berperang. Dikatakan tadi ayat 2 katanya apa? Maksudnya supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang dulu-dulunya tidak ikut perang, dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ada musuh-musuh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau latih kita berperang supaya jadi kuat. Musuhnya bukan begini loh. Gue musuhan sama Yeni. Begitu sih Yeni orangnya. Bukan seperti itu. Musuhnya adalah masalah. Masalah apa nih kita sekarang ini? Kalau Kanaan kan emang musuh Israel. Kan kata Tuhan
musnahkan itu orang Kanaan, ya, penyembah berhala yang luar biasa, apa tuh, amoral, tidak bermoral orang Kanaan itu, ya. Penyembahannya juga, ritual-ritualnya itu jahat. Musnahkan, kata Tuhan. Makanya orang kalau baca Alkitab cuma baca yang itunya aja tuh, wah, Tuhannya orang Kristen kejam banget gitu ya. Padahal orang nggak ngerti. Karena itu mau diberikan kepada orang Israel, Tuhan bilang musnahkan. Ternyata tidak dimusnahkan, ada lima kota. Ya, waktu itu kan kecil-kecil dibilangnya 5 bangsa. 5 bangsa itu Tuhan biarkan musuh-musuh itu untuk melatih mereka berperang. Kalau kita bicara perang, pasti ada kemenangan, benar nggak? Orang ada nggak berperang tapi menang? Nggak ada. Orang baru bisa bilang menang karena dia sudah berperang. Nih perang Rusia sama Ukraina nanti, kita nggak tahu nih siapa yang menang. Kan kalau dihubung-hubungin katanya nanti jadi perang dunia ketiga. Nah kalau kita baca di Yeskiel, seperti yang kemarin saya share di grup, itu supaya kamu baca lah, jadi punya bayangan dikit. Benar apa enggaknya kan nanti kita lihat firman Tuhan itu kan akan jadi kenyataan. Akan dibuatkan sedikit demi sedikit, iya enggak? Magog itu adalah Rusia. Dan nanti kita baca di Yeskiel, wah Magog ini nanti gini. Itu nanti linknya dapat loh. Nanti ini, waduh, ini nanti bersatu nih negara-negara ini. Terus nanti gempur Israel. Nanti ini gini. Wah itu pusing lah, ya. Udah kita nggak mau pikirin. Yang penting bomnya jangan, nuklir itu kalau ditembakkan jangan sampai ke sini dan nuklirnya. Karena akibat dari nuklir itu 10 tahun kemudian baru bumi ini bisa normal, akan gelap. Kita akan mengalami winter, tapi bukan winter itu snow salju, tapi winter nuklir. Udara makin menjadi dingin karena atmosfer tertutup. Ya tertutup oleh asap yang gelap. Itu bertahun-tahun pemulihannya. Habislah kalau nuklir nanti ditembakkan oleh si Putin ini, habislah ya sebagian dunia lah mungkin ya, kayaknya Indonesia jauh banget gitu kayaknya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Maka kita perlu tahu agenda Allah ya. Kapanpun kita mati, kita tetap ada di dalam agenda Allah. Nah, musuh-musuh kita itu siapa? Masalah yang nggak habis-habis itu adalah musuh kita. Tuhan izinkan karena Tuhan sedang melatih kita berperang. Apa yang kalian alami hari ini? Di tempat kerjaan ditindas, bos nggak naik-naikin gaji, gregetannya bukan main. Udah tenang aja, berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan buka jalan lagi, ada kerjaan yang lebih baik. Kadang-kadang dulu ada kesaksian seorang anak muda, dia kayaknya disingkirin banget, ya, disingkirin. Saya berasa banget tante, saya ini kayaknya lagi didiamin, disingkirin supaya saya keluar nggak pakai pesangon. Aduh, kejam bener ya kata saya. Padahal dia pengabdiannya sudah cukup lama. Tapi akhirnya kata saya bertahan aja, sama-sama bertahan. Dia tahan sampai kapan ngelihat muka kita tahan sampai kapan ngelihat muka bos kita yang seperti itu gitu kan. Tapi akhirnya dia kagak tahan, terus dia keluar. Tapi ketika dia keluar, ternyata ada satu pekerjaan yang lebih besar, gaji lebih besar. Itulah agendanya Allah ya. Bagus banget itu kesaksian, saya senang banget. Kata saya, udah jangan benci sama bosnya itu. Enggak, tante saya udah ngampunin. Dulu saya benci, sekarang saya udah lepas, saya mengampuni. Dulu dia benci banget. Karena dia terlalu ditekan. Ternyata kalau dia nggak ditekan, dia nyaman di situ, dia tidak akan keluar dari situ. Dia tidak akan mendapat kesempatan yang lebih besar ketika dia tertekan di sini dan dia keluar, dia mendapat kesempatan yang lebih besar, gaji yang lebih besar. Tapi kita harus berdoa, kita harus minta hikmat Tuhan, kita harus tahu Tuhan, inikah maunya Tuhan, tapi saya udah nggak kuat nih Tuhan, saya akan keluar. Ternyata memang Tuhan izinkan kamu ditekan supaya kamu keluar kamu dapat sesuatu yang lebih besar. Nah, musuh-musuh kita itulah masalah kita, masalah rumah tangga kita, atau masalah perhubungan kita, baik suami istri, baik dengan mertua, baik dengan orang tua, atau dengan anak-anak. Ya, saya rasa kita di sini nggak mungkin nggak ada masalah ya. Pasti ada masalah. Kita nggak sama suami atau nggak sama istri, adem-adem, ipar, ada aja gitu. Ini nggak menuduh siapa-siapa. Ini hanya mengumpamakan. Itu bisa jadi masalah buat kita. Ya, tetapi kita dengar firman Tuhan pada malam ini bahwa kadang-kadang musuh Allah izinkan karena dia mau latih kita berperang. Amin. Yang setuju angkat jempolnya.
Yang nggak setuju, nggak siap berperang, berarti jempolnya jangan diangkat. Karena kamu bilang takut perang, oh jangan perang. Padahal justru orang yang berani berperang itu yang menang, yang kuat. Karena dia terlatih, maka Tuhan bilang dengan maksud dilatih berperang oleh Tuhan. Ini ada loh kata-katanya loh. Hakim-Hakim 3 ayat 2. Ya, musuh-musuh itu diizinkan ada dengan maksud ayat 2 bagian yang terakhir dilatih berperang oleh Tuhan. Semua boleh terjadi seizin Tuhan. Karena Tuhan mau latih kita berperang, ya. Nah, terus ada cerita nih tentang makanan sashimi. Ada nggak yang doyan sashimi itu? Mentah, ikan mentah. Orang Jepang kan senangnya makan ikan mentah. Sashimi. Dan tahu nggak cara penangkapan ikannya itu? Karena orang Jepang kan maunya yang seger-seger gitu ya. Ikan hidup-hidup kayak ikan teri ditelen-telen. Saya sih udah pengen pingsan ngelihatnya ya. Ikan hidup-hidup ditelen, dia hidup kali ini di dalam perut kita nih ya, gitu ya. Tapi memang ada bangsa yang begitu. Nah, kan makanan sashimi itu terkenal mahal dan itu jadi makanan kebanggaan orang Jepang. Nah, penangkapan ikan salmon itu kan dia adanya di laut yang dalam. Dan kapal nelayan yang mau ambil ikan salmon itu harus pergi jauh dari pantai itu ke tengah laut supaya dapat ikan itu, dan ikan itu harus hidup. Nggak mau kalau udah mati. Maka nelayan bikin kolam ikan. Kalau ikan salmon udah dapat dimasukin di kolam di dalam perahunya dia, di dalam kapal penangkapan ikan mereka. Sekarang sih udah pakai yang canggih-canggih gitu ya. Jadi ikan itu ditangkap dimasukin ke akuarium yang isinya air laut baru dibawa ke pantai. Tapi ternyata cara itu juga kurang efektif karena setelah sampai di pantai ikan itu udah mabok. Kadang-kadang udah setengah pingsan, orang Jepang nggak mau. Yang udah itu kata dia udah nggak fresh lagi, dia mau yang fresh yang masih hidup. Akhirnya cari akal lagi, dibikinlah yang gede. Lalu sekarang kolam ikan itu yang di dalam kapal tangkap ikan itu ditaruh ikan hiu-hiu kecil. Ikan hiu kecil. Maksudnya apa tahu nggak? Ketika salmon datang dimasukin ke dalam itu kan dia kejar-kejaran sama hiu kan? Ya nggak? Mau dimakan. Nah, hiu itu kan lari-lari. Jadi dia akhirnya sampai di pantai, ikan itu seger. Ikan salmonnya nggak ada yang pingsan, nggak ada yang mabok, seger. Nah, orang Jepang senang yang begitu tuh. Ya, jadi ntar hidup-hidup dipotong, diiris-iris jadi slices gitu, terus dimakan lah. Namanya sashimi. Nah, maksudnya apa ditaruh ikan-ikan hiu kecil itu selama dari perjalanan tengah laut sampai ke pantai itu, jadi mereka kejar-kejaran. Jadi kayak orang tuh ada peperangan ya. Jadi setelah itu sampai maka ikan itu segar. Artinya ikan itu berkualitas. Nah, hidup yang berkualitas itu adalah setelah melewati berbagai macam peperangan. Mengalahkan musuhku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Aduh, kita kalau nyanyi itu ya kalau perlu suaranya digede-gedein. Apa tuh? Oh gitu ya. Kalau perlu injak-injak, buk. Kalau pemimpin pujiannya semangat kan sampai begitu ya. Nah, udah belum ngalamin dalam hidupku kalahkan musuh dan melompat tembok. Nah, musuh-musuh itu Tuhan izinkan untuk kita berperang, dan karena kita berperang kita menjadi kuat. Saya bisa sampai hari ini, saya juga belum kuat hebat banget, tapi saya bisa merasakan ada banyak ujian-ujian kehidupan, dan saya bersyukur aja kepada Tuhan, dan saya curhat kepada Tuhan, saya nangis di bawah kaki Tuhan, saya rasa saya kuat. Sampai kan ada orang lihat kayaknya nggak pernah punya masalah gitu ya. Ada masalah. Kalau nggak punya masalah mah udah di dalam peti, bener nggak ya? Kalau nggak punya masalah kita udah ada di dalam peti. Makanya kalau saya lihat orang yang udah meninggal, aduh dia sudah dibebaskan dari segala kemelut hidup. Dia sudah dibebaskan dari sakit penyakit yang dia derita. Jadi Tuhan mau latih kita berperang. Ingat ya, Tuhan mau latih kita berperang supaya kita terus kuat dan ada di dalam agendanya Allah. Nah, terus kita kan orang hidup nih maunya enak, gampang. Terus kita kalau boleh nih berdoa bilang begini, Tuhan biarlah hidupku lancar, hidupku aman, makananku enak, kerjaku lancar. Kalau aku mati, aku masuk ke dalam sorga. Waduh, kalau bisa kita mau jadi orang tuh perfect banget seperti itu ya. Nggak ada kesusahan gitu ya, nggak ada kesusahan. Maka sekarang setelah kita mengerti firman Allah, Israel yang sudah dijanjikan Tuhan tanah yang begitu subur, ya penuh susu dan madu dikatakan ya. Tapi Tuhan masih izinkan musuh-musuh itu ada.
Karena apa? Tujuan Tuhan untuk dilatih berperang. Kan ada ayatnya juga begitu. Orang yang kukasihi dia ku ajar. Diajar nggak ngerti, ku hajar. Tapi judulnya orang yang kukasihi loh. Masa orang yang kukasihi? Kalau kita nih kayak saya nih nenek nih ya, omah nih ya. Duh, gue sayang banget sama dia. Enggak, jangan pukul. Enggak boleh pukul gitu. Kalau Tuhan enggak, orang yang kukasihi, ku ajar. Diajar sama Tuhan. Tapi kalau diajar nggak ngerti, ku hajar. Wow. Jadi cocok banget dengan ayat ini ya. Tuhan izinkan ada musuh-musuh supaya engkau dilatih untuk berperang. Amin. Ya, kita dilatih untuk berperang ya. Maka kita kalau ada masalah kita nggak bilang gini, Tuhan lalukan aku dari masalah ini. Tapi Tuhan beri aku kekuatan untuk aku mengalahkan masalahku. Beri aku kekuatan untuk aku berperang melawan sampai aku menang. Ya, kita tujuannya menang, harus menang ya. Nah, Ibrani 12 ayat 5 dan 8. Ibrani 12 ayat 5 dan 8. Kita lihat di Ibrani. Nanti saya minta Yeni Indasari, tolong baca Yeni Indasari. Ibrani pasal 12. Halo. 5 sampai 8 ya, Yen. Ya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Kayaknya bukan, Yen. Ya. Bukan. Ibrani 12, Yosef. Ibrani 12, bukan 2, Ibrani 12. Ayat 5 sampai 8. Nah, itu. Kita bukan anak-anak gampangan loh. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, terima kasih. Itu siapa namanya ini? Siapa namanya? Enggak, tuh yang pakai jas. Pemain orang lama sih, Mas. Rudi nih, Rudi lupa di mute ya, Rudi ya. Nih, ya Tuhan kan bilang begini nih ayat nih di Ibrani ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kamu seperti kepada anak-anak? Janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ya, firman-Nya kita jangan anggap enteng. Lalu Tuhan bilang gini ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu cuma firman Tuhan yang bicara begitu ya. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan mengalami masalah, bukan Tuhan gak sayang, justru kata firman Tuhan, dia menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Menyesah itu artinya dia mengizinkanlah kesukaran, kesulitan, penderitaan yang diakuinya sebagai anak. Aduh, kita kan diakuinya sebagai anak ya. Jadi jangan dikit-dikit menyalahkan Tuhan. Ya, kalau kita ada kesusahan itu bukan Tuhan kejam. Kalau misalnya apalagi ada kesusahannya begini, kita kerja nggak jujur, kita nggak bohongin orang, kita ditangkap polisi. Karena apa? Itu kesalahan kita loh. Kita harusnya minta ampun dan berubah, betul nggak? Ya, jadi bukan yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan, misalnya kamu melayani pekerjaan Tuhan, kamu udah melayani dengan baik, tapi orang kok nanggapinnya nggak baik. Nah, itu nanti Tuhan bela luar biasa ya. Ya, jangan khawatir. Pokoknya hidup di dalam Tuhan dengan benar, Tuhan bela sampai kemanapun kita pergi. Dia tidak akan lepaskan tangannya ya. Lalu saya senang lagi dikatakan begini, ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran
yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Jadi Allah mendesain kita bukan untuk jadi anak gampangan loh. Dia mendesain kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Itu goalnya Shekinah tahun ini. Kita mau berubah karakter kita sedikit demi sedikit menjadi serupa dengan Allah. Jadi hidup ini harus ada goal-goalnya apa gitu. Kalau tahun yang lalu kan saya suruh isi di kertas kecil, taruh di Alkitab. Awal tahun, nanti akhir tahun kamu yang baca sendiri, kamu yang tahu lah kamu bohong apa enggak, kamu ibadahnya bolong enggak, janjinya kamu itu enggak tepat, kamu tahu sendiri. Tapi malam ini, goalnya kita adalah menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, itu udah saya khotbahin waktu awal tahun. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo, ya saya tampilin lagi di screen. Freddy, tolong baca Freddy. Baca di screen aja Freddy. Satu Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Buat firman Tuhan ya. Jadi kalau kita udah belajar nih tentang bagaimana Israel, Tuhan janjikan tanah yang begitu indah, tapi Tuhan izinkan musuh-musuh ada, tapi Tuhan mau melatih kita, maka ayat ini kita aminkan ya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Allah udah bikin jalan keluar, tapi seringkali kita tidak lihat jalan keluar itu karena apa? Karena kita sibuk dengan pikiran kita sendiri ya. Yang terakhir, Keluaran 3 ayat 6 sampai 9. Indah banget ini kata-kata ya. Kita baca Keluaran 3 ayat 6 sampai 9. Tolong Ibu Dwi yang baca. Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai 9. Keluaran 3 ayat 6 sampai 9. Lagi Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dulu ya, Keluaran 3 ayat 6. Oh iya betul, coba. Keluaran 3 ayat 6. Ya betul, Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya, sebentar Dwi. Sebentar Dwi, memperhatikan di garis. Aku telah memperhatikan. Kasih tanda di situ yang punya Alkitab. Lanjut Dwi. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, stop. Ya, Aku telah mendengar. Kasih lagi tanda. Ya, tadi dikatakan aku telah memperhatikan. Nah, sekarang yang kedua, aku telah mendengar seruan mereka. Lanjut, Dwi. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het,
orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ayat 9, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Amin. Ya, amin. Terima kasih. Lihat di sini ayat yang ke-8, ya. Itu 5 bangsa yang disebutkan di sini adalah yang tadi Tuhan katakan dia biarkan musuh-musuh itu ada. Itu adalah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan izinkan itu ada di situ untuk latih umatnya berperang. Nah, Yosef tampilkan kesimpulan yang terakhir ini, Sep. Di mana dari ayat ini ada 5 poin yang boleh kita keep di dalam hati kita ya, supaya apapun masalahmu nggak usah takut ya. Tadi ayat yang kita baca ada 4 poin ya. Ada 5 mestinya ya. Yang kedua, nomor 3 itu Allah turun untuk menolong umatnya ya. Yang tadi kita baca, yang Dwi baca itu tadi katakan yang tadi saya potong-potong. Yang pertama, Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya. Kapan tuh waktu umatnya sengsara? 430 tahun di tanah Mesir dijajah. Itu ada di Keluaran berapa tuh? Keluaran 12 ayat 41. Nah, iya betul Sep itu. Lalu yang kedua, Allah mendengar seruan umatnya. Jadi Allah bukan membiarkan mereka 430 tahun tanpa ada pengharapan ya. Ternyata Allah bilang Allah memperhatikan, Allah mendengar, dan Allah turun untuk menolong umatnya. Lalu dikatakan yang keempat, Allah menuntun umatnya. Yang kelima tadi ayat yang ke-9 yang tadi Dwi baca, Allah melihat betapa kerasnya atau betapa kejamnya orang Mesir menindas umatnya. Jadi apapun masalah kita, Tuhan itu tahu. Tuhan melihat, tapi kadang-kadang dia izinkan. Seperti dari Mesir ke Israel. Mestinya cuma beberapa jam saja, tapi berjalan 40 tahun. Coba bayangkan, 40 tahun dari beberapa jam diputar-putar menjadi 40 tahun. Karena Allah mau melatih. Ya, Musa dilatih 40 tahun, 40 tahun, 80 tahun. Masih ada kesempatan. Tante Nila nggak tahu nih dilatih sampai kapan. Ada yang tanya saya. Suami saya sendiri sih yang tanya ya. Mau jadi apa setelah sekolah selesai? Terserah Tuhan mau jadi apa. Karena kalau Tuhan izinkan, ya saya mau lanjut lagi ya. Mau lanjut lagi bulan Mei nanti selesai. Selesai kuliah saya, terus ada lanjutannya lagi. Doakan supaya saya belajar terus, karena dengan belajar saya mengerti firman Allah dan itu bikin saya tambah semangat ya. Jadi kalau kamu orang yang cinta Tuhan, itu seperti ini satu ayat nih ya. Ini tiba-tiba inget ya. Ingat. Kidung Agung, buka Kidung Agung, Kidung Agung. Saya belajar Kidung Agung nih. Kita udah belajar Kidung Agung. Aduh, bagus banget ayat per ayat dijelaskan. Ayat 10, Kidung Agung 4 ayat 10. Kidung Agung itu bukan nggak mungkin ini ya dimasukkan di dalam kitab kita ya. Kidung Agung kalau orang menilainya jorok, kalau orang menilainya terlalu vulgar pernyataan kasihnya. Tapi setelah dipelajarin itu begitu indah cintanya Tuhan kepada umatnya tuh seperti itu. Ya, ketika Salomo menggambarkan cintanya dia kepada Sulamit. Nah, Kidung 4 ayat 10 itu menjadi rema yang begitu kuat di dalam hati saya. Dia bilang begini, betapa nikmatnya ini mempelai lelaki memuji Sulamit. Betapa nikmat kasihmu Dinda, pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Nah, ini yang bikin tante sampai aduh kepengen nangis waktu baca ini. Cintamu itu dikatakan jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Anggur itu makanan minuman yang umum di Israel. Orang semua menikmati anggur. Orang senang dengan anggur. Tadi saya katakan Israel itu penghasil anggur yang besar. Karena di mana-mana kebun anggur. Tapi pernyataan cinta ini luar biasa. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Ketika saya belajar firman Allah, begitu banyak nih yang dipelajarin.
udah ada 33 mata kuliah selama baru 6 bulan ini, udah ada 33 mata kuliah yang saya pelajari. Saya sampai bilang ini terjadi dalam hati saya. Cintamu lebih nikmat daripada anggur. Artinya, Tuhan, aku cinta kepadamu lebih dari segalanya. Makin aku belajar, aku makin jatuh cinta, makin jatuh cinta. Ketika saya kena COVID aja, saya bilang, Tuhan, aku makin jatuh cinta kepadamu, Tuhan. Waktu Hendra kasih kesaksian, iya tante sekeluarga kena hand, dengan keadaan itu kita makin cinta sama Tuhan. Benar tante, kita makin jatuh cinta sama Tuhan. Ya, jadi ada masalah, ada musuh. Itu masalah kita, musuh kita ya. Tapi kita katakan kita lebih makin cinta kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Dia memperhatikan, dia mendengar, dia turun untuk menolong kita dan dia menuntun kita. Loh, bukan orang lain yang menuntun, dia menuntun kita. Dan dia melihat betapa kerasnya orang Mesir. Dia melihat betapa terhimpitnya kita karena masalah-masalah ya. Tapi dia mau turun, dia mau tolong kita, dia mau tuntun kita. Amin ya. Jadi pelatih kita berperang adalah Tuhan sendiri ya. Melalui masalah yang kita hadapi, Tuhan mau latih kita untuk berperang dan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Amin. Firman Tuhan sampai di sini tidak saya panjangkan. Jadi dialah Allah yang mengerti, Allah yang peduli ya. Dialah Allah yang setia ya. Semua ada di dalam agenda Tuhan ya. Kalau Tuhan izinkan kita pernah sakit begini, itu karena Tuhan izinkan. Karena habis sakit kita makin setia sama Tuhan. Jangan habis sakit mundur, jangan ya. Habis sakit, oh ya Tuhan kemarin saya sakit tapi ajaib. Tuhan tolong saya begitu rupa ya. Saya tahu banyak kesaksian. Ketika bulan Januari dibuka ruang kesaksian, saya tuh terkagum-kagum. Begitu banyak yang Anda alami dan Anda saksikan ya. Nanti ada lagi kesaksian, kita boleh saksikan bagaimana Tuhan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Dan ingat, kita bukan anak-anak gampangan ya. Tapi kita didesain oleh Allah menjadi anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita akan berdoa. Naikkan satu pujian ya Sinta. Allah mengerti, Allah peduli. Apa tuh judulnya ya? Allah mengerti. Banyak perkara gitu ya. Ya. Sinta nyanyi banyak perkara. Kita nyanyi. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi karena Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan
dalam hati. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Samuel Panjaitan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus saat malam hari ini buat kehadiran Tuhan dalam ibadah online kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjaga kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Kami merasakan penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami sukacita dalam menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau malam hari ini Tuhan sudah tolong ibadah online kami lewat Zoom ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan melawat kami semua. Walaupun kami tidak bisa beribadah tatap muka ya Tuhan, tapi kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Ketika kami rindu, ketika kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami rindu dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau malam hari ini kami sudah dikuatkan lewat firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus mengikuti dan kami ikut Tuhan dalam agenda Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang terjadi ya Tuhan Yesus, semua yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, baik itu keadaan yang berat, susah, tantangan, atau apapun itu Tuhan kami percaya, tujuannya adalah rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami melewati hal-hal yang sulit, yang tidak kami mengerti, kami percaya Tuhan punya tujuan yang baik dalam hidup kami. Tuhan punya agenda yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa mengerti segala rencana Tuhan, agenda Tuhan dalam hidup kami. Agar kami Tuhan bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Tuhan, dan kami bisa hidup Tuhan, mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu saat malam hari ini. Kiranya Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa pada Tante Nila, pengurapan Allah semakin hari semakin dahsyat. Tuhan berkati dalam setiap pelayanan Tante Nila, keluarganya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani kepada Tante Nila dan seluruh keluarga besarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga ya Tuhan, seluruh anggota Shekinah yang hadir saat ibadah malam hari ini, Tuhan juga berkati Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar jadi rema dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan lewat firman Tuhan yang kami dengar saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman kami yang saat ini sakit ya Tuhan, atau mungkin tidak bisa hadir. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, pulihkan Tuhan dengan kuat kuasa daripada Tuhan, agar nanti Tuhan di hari-hari mendatang kami bisa bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, buat mungkin juga rekan-rekan kami yang mendapat berkat yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan ajar mereka untuk Tuhan untuk tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan buat setiap perbuatan yang besar dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami Tuhan terima berkat firman-Mu Tuhan saat malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Kasih Tuhan, kami berdoa buat Bernika yang masih isoman, Tuhan kuatkan dia dan sembuhkan secara sempurna.
Dan juga Tuhan, kami berdoa buat Santi Iskandar dengan Kenneth, anaknya yang nomor 2, supaya juga disembuhkan secara sempurna dan dapat melewati masa isoman. Tuhan, kami berdoa buat Dedi Chu, Ketua Satgas Kebonjati. Kami juga berdoa supaya dia juga dipulihkan dan disempurnakan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong Indah dalam pemulihan pasca melahirkan. Indah boleh segera sehat kembali. Dan baby yang sudah dilahirkan ke dalam dunia ini juga dipelihara dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi hati, pikiran, dan jiwa kita semua. Mulai malam ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Ada persembahan secara virtual kalau Anda tergerak, kalau enggak ya enggak apa-apa ya, untuk mengisi Kasekina. Ada yang mau bersaksi malam ini? Silakan. Supaya teman-teman kita bisa dengar dan bisa dikuatkan. Kalau Tuhan izinkan,